Sebelumnya kalian bisa menilai dulu, lihat nih. Oke. Ayu tadi menangis, coba di air matanya dulu. Sedih nggak menurut kalian? Ini sangat sedih sekali karena apa? Ayu Thalia dituntut jaksa penuntut umum itu 7 bulan penjara, bayangin loh. 7 bulan penjara yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum. Padahal sesuai dengan fakta persidangan saja, Ayu Thalia itu tidak pernah menyebut nama Nicholas Sean secara lengkap, yang dikonfrontir dengan keterangan ahli pidana yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum. Ahli pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengatakan apabila terdakwa tidak pernah menyebut nama orang secara jelas dan lengkap, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Gitu loh. Karena Ayu Thalia itu dahulunya menyampaikan itu dengan kata pelaku mendorong saya sehingga kaki saya luka-luka dan pelaku juga tidak minta maaf. Yang dicemarkan siapa di situ gitu loh, dan nama baik siapa, fitnahnya di mana. Ini saya kira sangat luar biasa sekali untuk mempidanakan Ayu Thalia, apalagi hukumannya nggak main-main, penjara 7 bulan. Siapa sih yang mau di penjara? Nggak ada yang mau gitu loh. Nah, karena memang kita menyampaikan dengan sesuai dengan fakta persidangan, nggak ada yang kita karang-karang, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Jelas di dalam fakta persidangan itu ya, satu, alat bukti, barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu hanyalah satu, yaitu satu buah flash disk merek SanDisk, isinya berita dari Detik Hot, berita dari suara.com, berita 1, Trans TV. Nah, itu artinya apa teman-teman? Itu adalah produk daripada undang-undang pers. Saya juga merasa aneh. Biasanya saya kalau melaporkan pemberitaan itu, biasanya penyidik itu nggak mau terima laporan saya. Abang koordinasi dulu dengan Dewan Pers gitu loh. Tapi ini saya lihat tidak ada koordinasi dengan pers, tapi tiba-tiba langsung jadi laporan polisinya, kan aneh. Dimana pemberitaan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jadi kalau memang barang bukti yang diambil dari media pers, terlebih dahulu itu prosedurnya itu ke Dewan Pers dulu menanyakan apakah ini karya produk jurnalistik atau bukan. Kalau kata Dewan Pers itu bukan karya jurnalistik, maka silakan tempuh secara jalur pidana. Ini belum ada proses hukum melalui Dewan Pers. Terus yang kedua, yang paling fatal lagi, bahwasanya bukti elektronik tersebut itu kan diambil dari media online. Itu merupakan dokumen elektronik secara hukum, sehingga berlaku peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 yang mengatakan bukti elektronik ataupun barang bukti tersebut harus dilakukan penyitaan untuk dilakukan forensik digital terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan digital forensik, maka itu bukanlah sebagai barang bukti yang sah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah dilakukan forensik digital? Kan belum. Tidak ada dalam berkas perkara digital forensik, sehingga barang bukti itu tidak sah secara hukum. Apabila ini dipaksakan, ini kan aneh sekali gitu loh. Barang buktinya dari media online ataupun berita, terus satu lagi bukti tersebut juga belum diforensik tapi dipidanakan, kan nggak boleh. Berarti ada penerapan hukum yang salah dan keliru di situ. Terus selanjutnya juga bahwasannya keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa, yang pertama dari keterangan saksi, tidak ada satu saksi pun yang melihat ataupun menonton Ayu Thalia ada menyebut nama Nicholas Sean dari mulutnya. Tidak ada yang bisa membuktikan itu dalam persidangan ini. Itu sudah kita uji dan sudah kita perlihatkan juga bukti-buktinya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat Ayu Thalia menyebut nama langsung Nicholas Sean dari mulutnya sendiri. Tidak ada. Sehingga apa? Sehingga ini perkara ini sangat prematur sekali gitu loh. Kalau memang ada dari mulut dia, kita juga mengakui omongan dia gitu. Kalau memang karya jurnalistik untuk melakukan suatu opini, news, future dan lain-lain, itu nggak bisa, itu harus dilakukan hak jawab.
sifatnya kan gitu. Silakan saja hak jawab, ini nggak ada hak jawab langsung mempidanakan. Ini kan terlalu brutal sekali terhadap seorang wanita seperti ini. Ini berbahaya sekali dalam hukum yang sehat di negara Indonesia. Terus selanjutnya sudah jelas juga teman-teman kan juga semua adalah wartawan yang profesional. Antara Polri dengan Dewan Pers itu telah memiliki MOU, Memorandum of Understanding, yang dimulai pada tahun 2012, diperpanjang lagi 2017, dan baru-baru ini 2002 diperpanjang lagi melalui Pak Listio Sigit dan Kabar Eskrim. Artinya apa? Setiap ada barang bukti ataupun pemberitaan yang keliru itu terlebih dahulu harus koordinasi, penyidik harus koordinasi dengan Dewan Pers. Ini tidak ada. Dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung juga jelas, apabila memang bukti itu diambil dari media pers, terlebih dahulu harus didengarkan keterangan ahli dari Dewan Pers. Ini nggak ada ahli dari Dewan Pers, ini namanya ugal-ugalan gitu loh. Terlalu prematur untuk mempidanakan Ayu Thalia. Makanya saya bilang, saya uji dan saya tantang, ini nggak bisa seperti ini, yang sangat prematur sekali proses penerapan hukumnya ini. Maka dari itu saya selaku advokat meluruskan proses hukum ini, yang proses hukum yang benar. Bahwa saya proses hukum yang benar itu silakan ke Dewan Pers terlebih dahulu. Apabila Anda sudah ke Dewan Pers, silakan pidanakan gitu. Itu juga nggak menghalang-halangi, tapi laksanakanlah prosedur hukum yang benar. Nah ini saja dari keterangan saksi nggak ada yang bisa membuktikan seperti itu. Jadi sangat sedih sekali. Ya. Ayu, seperti apa Ayu soal sidang kali ini yang tadi nota pembelaan yang Ayu sampaikan itu sebuah permohonan kepada majelis hakim. Apa Ayu? Ya, gimana ya? Ya mohon doanya aja ya buat keputusan majelis hakim nanti. Semoga dia bisa dibukakan pintu hatinya supaya tidak menghukum saya. Ya adil seadil aja. Kan Ayu tadi sempat bilang nama baiknya justru sebagai rusak gitu masalah ini. Seperti apa maksudnya yang dirasakan sama Ayu? Selama proses hukum ini berlangsung selama tahun ini. Ya banyak kan secara fakta-fakta persidangan kan banyak yang mencoreng nama baik saya juga sebagai wanita gitu loh. Jadi udah ya seperti yang udah pada tahu lah ya. Nah, begini. Udah nggak ada yang perlu Dengan status dia terdakwa ini sangat hancur sekali namanya. Penyandang gelar terdakwa ini kan ngeri nih. Makanya bilang kata terdakwa gitu. Wah, terdakwa Ayu Thalia. Berarti ini seolah-olah adalah pelaku kriminal gitu loh. Padahal ini masih diuji ataupun diperdebatkan di dalam ruang sidang terbuka untuk umum dan bebas dan mandiri. Maka dari itu saya kira nama baiknya sudah hancur-hancuran benar. Karena statusnya sudah menyandang sebagai terdakwa. Siapa sih yang mau disebut terdakwa gitu? Kan nggak enak juga di dalam seperti itu. Apalagi ini dalam beberapa minggu lagi ini mau putusan oleh majelis hakim yang mulia. Kita sangat berharap dan berdoa dan memohon dukungannya juga kepada masyarakat agar masyarakat memberikan dukungannya kepada Ayu Thalia, apalagi dia ada seorang perempuan, mana perempuan juga sangat rentan dan rapuh, dan saya kira Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Ayu Thalia, dan kami doakan majelis hakim juga akan memutus dengan kebijaksanaan. Ayu minta tanggapan sedikit Ayu mengenai minggu lalu dituntut 7 bulan penjara, seperti apa Ayu yang dirasakan Ayu ketika mendengar tuntutan itu? Ya udah pasti nggak terima lah. Aku cuma berharap keadilan aja. Ada upaya lain mungkin Ayu setelah ini? Itu prosedur aja, kita jalanin aja. Tapi ada keinginan gak sih buat ketemu Sean sendiri? Nggak mau. Kenapa? Alasannya sendiri? Kenapa nih? Apa karena udah kecewa atau gimana? Menurut saya kenal dia itu adalah suatu musibah kali untuk saya. Kalau nggak gara-gara kenal sama dia, saya nggak kayak gini sekarang. Artinya hubungan dekat itu bisa menjadi renggang gini kan gitu. Artinya udahlah, kalau yang namanya percintaan sayangilah perempuan. Jangan perempuan begini malah dipidanakan. Saya kira nggak gentleman gitu loh. Apalagi laki-laki melawan perempuan. Saya kalau istri saya marah aja, saya pasti akan kabur gitu. Saya yang kabur gitu. Bukan malah meladeni untuk berantem. Iya, lingkungan sekitar seperti apa ya ketika tahu Ayu dituntut 7 bulan gitu, dan menyandang status terdakwa? Lingkungan sekitar ya mendukung lah, membantu mendoakan supaya hal-hal yang tidak diinginkan
Kan terjadi. Tapi banyak gak sih maksudnya kayak ya yang bully banyak gak sih Enggak sih kalau lingkungan sekitar. Oke. Artinya bakal ngancem karir kamu juga gak sih dengan menyandang terdakwa ini? Ya nggak ada yang tahu ya, jangan dong. Sampai sekarang saya masih bekerja. Berarti Ayu udah menutup hati atau benci ya sama Sean sendiri yuk? Nggak perlu. Biar Tuhan yang balas ya. Biar Tuhan yang tahu juga ya. Oke, cukup teman-teman. Ya. Nanti dia dijelaskan lagi kalau bilang pidana lagi. siap. Komite wawancara lagi dong. Thank you.